setelah samar-samar terdengar berita meninggalnya salah satu warga. Pak Edi Baskoro telah mengembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Penyakit kompilasi yang dia derita telah menggerogoti tubuhnya. Tangis haru biru mewarnai pemakaman Pak Edi. Harus ikhlas, karena semua akan kembali pada Yang Khalik. Pak Edi meninggalkan 2 anak yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Mas Hendra dan Mbak Rizka adalah anak kesayangan Pak Edi. Setelah 7 hari meninggalnya Pak Edi, 2 anaknya tersebut sudah menghitung harta peninggalan ayahnya. Sebagai seorang petani yang sukses, semasa hidup Pak Edi termasuk orang terkaya di kampungnya. Itu terbukti dari banyak sawah yang dia punya. Tapi itu dulu, jauh sebelum penyakit yang diderita Pak Edi menggerogoti tubuhnya. Dia harus keluar masuk rumah sakit yang tentu saja membutuhkan biaya yang banyak. Beberapa peta sawah ludes terjual untuk menutupi biaya rumah sakit. Tak hanya itu, Pak Edi harus rela menjual rumah peninggalan mertuanya. Terpaksa Pak Edi tinggal di rumah kecil bersama kedua anaknya yang masih kecil, yaitu Mas Hendra dan Mbak Rizka. Kini permasalahan muncul setelah diketahui kalau rumah yang dijual itu masih atas nama Pak Edi. Sengketa rumah pun tak terelakkan lagi antara Mas Hendra dan Bule Rusmi. Bule Rusmi yang tak lain adik kandung Pak Edi membeli rumah tersebut karena melihat keadaan kakaknya yang tak berdaya dan terhimpit ekonomi. Jual beli rumah terjadi di rumah sakit tanpa ada sertifikat tanah. Saling percaya antar saudara itulah yang sudah menjadi prinsip mereka selama ini. Lambat laun masalah itu menjadi masalah keluarga yang besar. Setelah sepeninggalnya Pak Edi, Mas Hendra dan juga Mbak Rizka menuntut rumah itu kembali tangan mereka. Mas Hendra tak peduli siapa yang tinggal di rumah tersebut. Tak ada lagi rasa hormat dan rasa sopan. Mas Hendra mengusir bulenya yang juga 2 anaknya yang masih sekolah. Bule Rusmi yang seorang janda tua terpaksa keluar lantaran tak ada hitam di atas putih. Mas Hendra tertawa puas. Kini rumah mewah itu kembali jatuh ke tangannya. Di sisi lain Bule Rusmi jalan dengan tubuhnya yang gontai sambil membawa beberapa baju. Bule Rusmi tak tahu lagi harus kemana. Kedua anaknya ikut sedih melihat keadaan ibunya. Sumpah serapah pun terlontar dari mulut mereka. Bu Rusmi bahkan menyesali akan sikap serakah dari kedua keponakannya itu. Tapi yang dia sesali adalah kebodohan dan kepolosannya saat membeli rumah kakaknya. Bahkan dia tak menyangka keponakannya tega mengusir Bule Rusmi. Setelah semua kembali ke tangan Mas Hendra dan Mbak Rizka, mereka pun menjual semua peninggalan Pak Edi, termasuk rumah itu. Hasilnya pun kemudian dibagi rata satu sama lain. Kini tali persaudaraan telah terputus hanya karena harta. Tak terasa 40 hari sudah Pak Edi telah berpulang. Bayang-bayang wajahnya selalu menghantui anak sulungnya itu setiap malam. Suatu malam, Mas Hendra yang kebetulan sedang merokok di teras. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Semakin lama suara itu semakin jelas. Pandangan Mas Hendra pun lurus ke depan ketika dia melihat sosok yang mirip seperti almarhum ayahnya. Detik itu juga Mas Hendra bergidik ngeri. Dia lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ternyata penampakan Pak Edi tak hanya sampai di situ saja. Arwah Pak Edi tampak duduk merenung di kursi rodanya. Melihat kejadian itu, Mas Hendra lalu memilih tidur dan melupakan penampakan arwah ayahnya. Di tempat lain, Mbak Rizka juga merasakan suatu keanehan. Tubuhnya gemetaran setelah melihat cangkir milik Pak Edi terbang dengan sendirinya. TV yang tiba-tiba menyala
dan diiringi suara tongkat milik Pak Edi berjalan dengan sendirinya. Mbak Rizka berteriak sambil memanggil suaminya. Dan yang membuat aneh adalah ketika suaminya datang, keadaan seperti normal kembali. Hingga Mbak Rizka tak berani tinggal di rumah sendiri. Setelah kejadian tersebut, Mas Hendra meminta saran dari temannya yang juga seorang imam masjid. Dan temannya itu mengatakan bahwa Bapak Edi tak tenang. Mas Hendra diberi saran agar selalu mendoakan almarhum ayahnya. Hari berganti hari, keanehan itu semakin sering menghantui Mas Hendra dan Mbak Rizka. Mereka masih tak menyadari kalau perbuatannya yang mengusir bule Rusmi telah membuat arwah Pak Edi tak tenang. Tapi sifat serakah yang telah menguasai hati mereka, bukannya minta maaf pada sang ayah, mereka malah dengan terang-terangan mendatangkan seorang dukun untuk membentengi rumahnya agar tak diganggu arwah Pak Edi. 2 tahun sudah Mas Hendra dan Mbak Rizka hidup mewah, menikmati hasil penjualan rumah bule Rusmi. Bengkel Mas Hendra berkembang pesat setelah mendapatkan modal dari uang warisan, sedangkan Mbak Rizka mampu membeli barang-barang mewah yang diinginkannya. Suatu hari kesialan menghampiri Mas Hendra. Bengkelnya terbakar ludes setelah kecerobohan salah satu karyawannya yang tak sengaja membuang puntung rokok di atas bahan bakar. Tak butuh waktu lama, api itu pun merembet kemana-mana. Si jago merah pun melahap seluruh bengkel Mas Hendra. Hampir waktu yang bersamaan, Mbak Rizka juga ketiban sial. Suaminya dipecat dari kantornya lantaran ketahuan korupsi. Akhirnya suami Mbak Rizka harus mendekam ke dalam jeruji besi. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perekonomian semakin memburuk. Bertahun-tahun mereka hidup dalam kebangkrutan. Mas Hendra tak bisa membawa bengkelnya kembali karena terbentur dengan modal. Istrinya pergi meninggalkan Mas Hendra. Dia tak tahan dengan hidup miskin dan serba kekurangan. Sedangkan Mbak Rizka harus berjuang mencari nafkah sendirian. Tabungan suaminya sudah habis untuk membiayai hidup dan 3 anaknya sekolah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah Mas Hendra kini disita bank karena dia tak bisa melunasi hutangnya. Kini kehidupan mereka sangat mengenaskan. Tak ada lagi keluarga yang mau menampung mereka. Dan satu-satunya keluarga adalah bule Rusmi. Tanpa mereka sadari, itu semua adalah imbas keserakan mereka, melupakan semua jasa bule Rusmi yang ikhlas mengasuh saat ibu mereka meninggal. Sejak kecil Mas Hendra dan Mbak Rizka selalu disayang oleh bule Rusmi seperti anaknya sendiri. Tapi ternyata sifat serakah telah menguasai mereka. Mereka telah mengusir satu-satunya keluarga ayahnya. Setelah bersepakat, mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada bule Rusmi. Butuh waktu berhari-hari untuk bisa menemukan alamat bule Rusmi. Mas Hendra dan Mbak Rizka hanya bisa terbengong melihat keadaan bulenya yang sekarang. Bule Rusmi kini tinggal di rumah kontrakan sederhana. Tampak berbagai sembako di teras rumahnya, karena selama ini bule Rusmi memang membuka toko kecil-kecilan untuk membiayai keluarganya. Meski sederhana, tapi bule Rusmi tampak bahagia dengan kedua anaknya yang beranjak dewasa. Mas Hendra dan Mbak Rizka bersimpuh di bawah kaki bule Rusmi. Mereka menyesal telah melukai orang yang telah mengasuhnya sejak kecil. Akhirnya mereka pun hidup bahagia dalam kedamaian. Meski Mas Hendra dan Mbak Rizka harus mulai hidup dari bawah kembali.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.